Mudah-mudahan kita mendapat berkah barokahnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala alihi wa ala kulli salihah wa ila sallallahu alaihi wasallam ila jami'in anbiya wa ala syuhada wa sallam wa ala sallam wa sallam qala jami'in syahmat wa la yushadu wa sallam وإلى الفاتح والرحمة وعلي وعلى كله وعلى هذه أهل الإسلام وإلى المشهد الشيخ الذي أولا وآخرا ورسول الكريم ومن أهل الدرجات كلة اسمع وتابع الله وسلم مكان الآخرة إلى الرجال من مهاجم وعبد الشيخ وكاسنا وصلى الله وسلم على نبيه وهو يتفاق بما يقال في السراء الحبيب عبد الله الحبيب محمد بن مسلم نفعنا الله به بعدد الكتاب الأمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin mukaramin, para asatid, para asatidah, berkhusus keluarga besar pesantren dan madrasah As-Sultan II yang kami hormati dan kami muliakan, santriwan santriwati, baik santri PPI atau santri Nadim yang ikut serta memperingati Isra Mi'raj pada sore hari ini yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga niatan kita semuanya diterima dan amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tambahan amal soleh untuk bekal kita nanti menuju akhirat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salam. Semoga tetap tercurahkan harian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang nantinya kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan kita penuh harap bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Santriwan santriwati yang dirahmati Allah, walaupun suasananya agak panas, didengarkan, jangan bicara dulu. Nanti yang bicara sendiri gak dikasih hadiah, nanti ada hadiahnya. Nanti ada hadiahnya, yang ngomong sendiri, yang bicara sendiri, yang rame, nanti gak dikasih hadiah, gak dapat hadiah nanti. Lihat dulu, dengarkan, biar dapat barokahnya. Santriwan santriwati yang dirahmati Allah, mungkin saya sampaikan secara singkat kisah Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran pun disinggung. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Santriwan santriwati yang dimuliakan Allah, kisah Isra Mi'raj ini ada dua. Yang pertama yang dinamakan Isra, yaitu perjalanan atau dijalankannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram atau Mekah menuju Masjidil Aqsa atau di Palestina, ya. Masjid Aqsa itu ada di Palestina. Kalau jalan kaki perjalanannya itu perkiraan satu bulan, berangkatnya saja 1 bulan, belum lagi pulangnya. Kalau sama pulangnya berarti dua bulan, itu kalau jalan kaki. Tapi karena Rasulullah ini dijalankan oleh Allah, bukan jalan sendiri, dijalankan oleh Allah, maka perjalanan Rasulullah ini sangat singkat, hanya
beberapa saat atau sebagian malam saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau cerita secara detailnya di tengah perjalanan banyak kejadian-kejadian yang ditampakkan oleh Allah, yang sangat diistimewakan oleh Allah, yang sehingga nanti kalau diceritakan semuanya lama. Jadi saya ceritakan secara singkat saja ya. Kemudian yang kedua adalah dinamakan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Yaitu perjalanan Nabi atau dijalankannya Nabi oleh Allah mulai dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha itu? Di atas langit ke-7. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu naik tangga Mi'raj. Mi'raj itu tangga menuju Sidratul Muntaha di atas langit ke-7. Nabi melewati langit pertama bertemu Nabi Adam, kemudian ke atas lagi langit kedua bertemu Nabi Musa, Nabi Idris, terus sampai langit ke-7 bertemu, di langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Dan di langit ke-7 itu Nabi Muhammad juga diperlihatkan oleh Allah, yaitu dasar atau akar dari Sidratul Muntaha. Ternyata Sidratul Muntaha itu berupa pohon yang sangat besar, pohon yang sangat besar, dan ujung dari pohon itu, ya, bagian atas dari pohon itu tidak tampak karena saking tingginya, sangat besar. Daunnya saja itu seandainya diduduki oleh orang 1000 itu cukup daunnya saking besarnya. Ya, Sidratul Muntaha itu juga merupakan tempat atau puncak dari ilmu awwalin wal akhirin. Ilmunya semua makhluk baik dari bangsa manusia, jin ataupun malaikat, puncaknya itu ada di Sidratul Muntaha. Ini singkat ceritanya. Kemudian naik lagi Nabi, naik ke atas, di atas Sidratul Muntaha, nyampe ke tempat goresan pena, Al-Qalam namanya. Sampai Al-Qalam, di atas lagi Nabi Muhammad nyampe ke tempat Maqam Qaba Qausaini au Adna, yang mana Nabi Muhammad jarak dekat dengan Allah itu jaraknya hanya sedekat ujung busur tanah, saking dekatnya dengan Allah. Kemudian Nabi bermukalamah, berbincang-bincang dengan Allah. Kemudian Nabi dipesani dapat salam. Untuk Nabi dan untuk umatnya diwajibkan atau diperintahkan yang namanya sholat 5 waktu. Itu hadiah dari Allah untuk Nabi dan umatnya. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini juga diantaranya peringati awal mula diwajibkannya sholat 5 waktu. Kemudian Nabi turun lagi, terus sampai Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Masjidil Haram. Barulah setelah itu keesokan harinya dikabarkan kepada sahabat-sahabat tentang perjalanan Nabi, yaitu dijalankannya Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin cerita singkatnya, cerita ringkasnya. Hikmah daripada cerita-cerita itu yang patut kita ketahui dan wajib kita yakini adalah: pertama, perjalanan Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kita itu wajib percaya atau meyakini atau percaya, tidak boleh mengingkari. Kalau nggak percaya ceritanya nggak boleh. Kata para ulama, orang yang tidak percaya cerita diisrakannya Nabi atau dijalankannya Nabi,
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau yang disebut dengan perjalanan Isra, dia bisa murtad karena mengingkari sesuatu yang sudah ada di dalam Al-Quran. Karena dalil di dalam Al-Quran nasnya sudah sore, sudah jelas. Kalau nggak percaya bisa murtad ya. Yang kedua, kita juga meyakini yang namanya Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kata para ulama, orang yang tidak percaya atau tidak meyakini adanya perjalanan Nabi Mi'rajnya dari dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu tidak sampai murtad, tapi statusnya dia itu fasik, orang yang berdosa. Jadi kita sebagai umat Islam meyakini dan percayai harus diawali dengan iman, bukan dengan pikiran, bukan dengan akal, nalar akal. Karena akal kita tidak sanggup, tidak mampu. Harus diawali dengan iman. Kalau itu datangnya dari Nabi, kita harus percaya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dengan memperingati Isra Mi'raj Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan setelah ini Mahalul Qiyam ya. Kita ikuti bersama, nanti setelah doa insya Allah nanti ada hadiah, katanya Ustazah Rina ada hadiahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikasih info mas.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka بسم اللهم جنبنا بالعافية والسلام وحسن بالتقوى والرشد وعدنا بنا إنك الشهوان اللهم افتح علينا في الصالحين واجعلنا خيرا إلى القريب اللهم ارزقنا فهم النبيين ويجعلنا للكريم والجنة والملائكة الكرام والحمد لله الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين أسمائنا واصبع ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما أمرتنا محمد على رسول الله يا عمر بجرم كل منا يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.